Nah, ini jalan yang bisa kau tempuh kalau kamu mau pulang. Nah, itulah yang membuat aku untuk memutuskan pulang. Perjalanan dari Enrekang ke Aceh kan juga cukup jauh. Jadi takutnya menjadi carrier untuk orang rumah. Kawan-kawan, subscribe dulu lah, Wak. Biar kayak dan kita ini. 3, 2, 1. Oke, kawan-kawan, selamat datang di Ngobrol Asik bareng Ojan. Kali ini aku ada bersama dua teman aku nih, dua kenalan aku nih. Nah, dan sekarang ada di tempat yang terpisah. Siapa aja mereka? Yang pertama ada Bang Jul. Halo, Bang Jul. Halo, Bang Ojan. Mantap. Yang kedua ada Aris. Halo, Aris. Halo, Bang Ojan. Gimana kabarnya kalian berdua nih? Boleh Bang Jul dulu. Gimana kabarnya, kondisi kesehatannya dan kondisi kebahagiaannya gimana? Alhamdulillah kabar baik. Kabar baik. Alhamdulillah sehat-sehat. Sekarang lagi menjalani masa karantina mandiri. Udah 3 hari berjalan. Gue isolasi di rumah aja. Berarti abang ini, Bang Jul, berarti sekarang di mana, Bang? Oh, aku lagi di Loksmawe di Aceh. Kemarin aku memutuskan pulang dari Jakarta ke kampung halaman. Pulang ya, bukan mudik ya, aku pulang kampung. Oke. Tunggu dulu, tahan dulu di situ, pertanyaan lanjutan akan ada. Nah, kalau Aris gimana, Aris? Kabarnya? Kalau aku sih alhamdulillah baik, Bang. Lagi di Enrekang sih, belum pulang kampung kayak Bang Jol. Oh, Enrekang di mana itu, Aris? Di Sulawesi Selatan, Bang. Sulawesi Selatan, Enrekang, Kecamatan Maiwah. Kan, nah, dengar Aris dari Aceh juga ya? Kenapa bisa ada di sana, Aris? Iya, Bang. Kemarin penempatannya di sini dari perusahaan ditempatkan di sini bekerja sebagai fasilitator pendidikan. Jadi sekolah-sekolah dasar. Seperti itu. Jadi setelah habis kontrak terjadilah corona ini dan saya tidak bisa pulang. Bukan tidak bisa pulang, tapi mengambil sikap untuk tidak pulang seperti itu. Menarik nih. Nih, teman-teman, menarik nih. Ada perbedaan di antara mereka nih. Bang Jul mengambil sikap untuk pulang kampung karena istri dan anaknya memang ada di Aceh. Kemudian Aris memutuskan untuk terus menetap di daerah penempatan kerjanya ya, meskipun kontrak udah berakhir. Nah, ini menarik banget nih. Kita akan bahas lebih jauh nih kenapa mereka berdua mengambil pilihan yang berbeda. Boleh Bang Jul dulu, Bang. Kenapa Bang memutuskan untuk pulang kampung di saat seperti ini, Bang? Menarik. Ya, kan tadi kayak yang Bang Ojan bilang ya, karena ada anak istri di kampung. Jadi, pertama itu karena gue sudah punya anak dan udah punya istri, laki istri gue ada di kampung. Yang kedua, pemerintah kita menyiapkan protokol yang bagus. Aku kira protokol yang bagus ketika bagi siapapun yang ingin pulang, silakan lakukan karantina dulu selama 2 minggu agar jika bawa virusnya itu bisa mati selama 2 minggu atau tidak menyebarkan kepada orang lain selama 2 minggu. Nah, aku kira ini adalah salah satu protokol yang bagus gitu ya. Walaupun akhirnya aku nggak tahu kenapa dengan protokol seperti ini tiba-tiba pemerintah menutup semua akses ya, bandara ditutup, orang sudah tidak boleh mudik atau pulang kampung. Gue juga nggak ngerti, tapi ya sebelumnya kita diperbolehkan seperti itu ya, untuk isolasi mandiri selama 2 minggu dan boleh pulang kampung kan sebelumnya. Ya udah, aku memilih untuk pulang kampung. Kemudian yang ketiga, pekerjaan juga dilakukan WFH kan, work from home. Di Jakarta pun gue WFH, kerja di kosan, bangun tidur hidupin laptop, sampai tidur lagi itu di depan laptop. Ya, aku kira sama lah, hanya lokasinya aja yang beda. Kalau sebelumnya itu di Jakarta, tapi sekarang aku kerja di Loksmawe. Gitu Bang Ojan. Oh gitu, jadi tetap pulang, tapi tetap melakukan prosedur karantina mandiri 14 hari ya Bang ya? Iya, benar. Aku ngikutin anjuran-anjuran dari pemerintah. Berarti tinggal di rumah terpisah nih Bang dengan keluarga utama? Iya, benar. Aku sekarang tinggalnya di satu rumahku sendiri, aku sendiri. Biasanya di rumah ini ada ibuku dan keponakan, tapi mereka udah ngungsi ke rumah yang lain. Jadi rumah ini cuman aku sendiri gitu. Kamar mandi aku sendiri, nyuci sendiri, masak sendiri walaupun udah punya istri. Wih, curhat nih Pak. Oke, itu dari Bang Jul. Boleh kita nih dengar dari Aris kenapa memutuskan untuk
tetap di perantauan, tetap di penempatannya kerja meskipun kemarin kontrak kerjanya berakhir. Gimana? Kenapa, Rif? Ya, sebelum mengambil sikap ini sih udah tanya duluan sama orang rumah kan. Rumahku kan di Aceh Utara, di Rumane. Jadi di rumah itu ada ibuku, ada omku, ada adik-adik masih kecil-kecil. Jadi kalaupun aku pulang, nggak ada tempat karantina karena rumah sekaligus tempat jualan. Jadi beda kayak Bang Jol bisa ambil rumah sendiri. Jadi bisa terpisah dengan orang rumah. Kalau aku nggak bisa. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, perjalanan dari Nrekang ke Aceh kan juga cukup jauh. Jadi takutnya menjadi carrier untuk orang rumah, banyak akses yang dilewati, baik perjalanan darat maupun perjalanan udara. Terus selanjutnya adalah di sini tuh Nrekang khususnya kasus COVID, warganya sangat antusias ya, atau sangat proaktif. Jadi Nrekang salah satu zona kuning sekarang. Sebelumnya itu zona hijau. Nah, jadi tinggal di sini tuh pilihan yang tepat karena dari segi nyaman sih di Nrekang. Jadi kalau udah nyaman susah pulang. Wih, siap. Berarti baik Bang Zul dan Aris ini setelah menganalisa, kemudian mencari informasi, kemudian memutuskan ya untuk mengambil pilihan. Jadi emang bukan karena ikut-ikutan, mau pulang kampung ya udah malas pulang, nggak gitu ya. Tapi emang ditimbang nih dari segi baik dan buruknya. Gitu. Nah, kalau di sekitar tempat tinggal Bang Jul dan Aris sendiri gimana? Respon masyarakat, respon tetangga soal penerapan social distancing, pakai masker, CTPS, dan lainnya untuk mencegah penyebaran corona ini. Boleh Aris dulu, gimana Aris? Oh ya Bang, kalau di sini sih dari awal mulai COVID-19 isunya mulai ramai di media sosial, warga Nrekang itu sangat proaktif. Misalnya hari ini udah ada isu nih besar, kabupaten sebelah ada berapa yang positif, langsung khusus di kecamatan ini, di perbatasan, karena saya kan tinggal di perbatasan antara Nrekang dan Sidenren Rapang atau Sidrap. Nah, langsung buka posko penanganan COVID. Yang terlibat adalah puskesmas, pemerintah desa, warganya juga, untuk melakukan penyemprotan disinfektan. Kalau ada warga yang ingin keluar kabupaten sebelah, ditanyain mau ngapain, apa tujuannya. Begitu pula ketika orang luar datang, untuk apa, dan sebagainya. Kemudian ada satu peristiwa, ini lucu sekali. Kan biasa di sini cuma ada satu swalayan gitu. Nah, di swalayan sudah menerapkan nggak menerima pelanggan yang tidak memakai masker gitu. Saya kan waktu itu nggak pakai masker nih, belum terlalu patuh lah terhadap aturan pemerintah. Jadi ketika lihat pengumuman tidak melayani pelanggan yang tidak pakai masker, waduh, kejut juga kan. Jadi nggak bisa beli kebutuhan pokok jadinya. Ya udah kembali ke rumah, pakai masker, kemudian belanja. Ternyata nggak hanya di warga, tetapi di pengusaha atau di yang punya warung juga menerapkan langkah-langkah untuk pencegahan COVID-19. Jadi sini sih proaktif. Jadi berbagai elemen ya, dimulai dari tadi pemerintah desanya, masyarakat, kemudian juga pelaku bisnis. Jadi emang saling bersinergi sih untuk menerapkan ini agar penyebarannya minimal landai kurvanya tuh turun gitu ya. Menarik. Suportif banget sih, mantap. Kalau Bang Jul gimana Bang di tempat tinggalnya Bang? Di sini rada-rada unik gitu ya. Ketika kemarin gue tiba di Bandara Maliko Saleh itu, kita udah di bandara itu udah disiapkan tempat cuci tangan, kemudian kita disuruh isi kartu kuning. Kartu itu warna kuning dari Kementerian Kesehatan, kalau nggak salah ngisi biodata gitu ya. Terus sampai di rumah di Loksmawenya, aku itu disuruh kirim biodata KTP ke kepala dusun, kemudian diteruskan ke tekanan ke Babinsa dan lain sebagainya. Nah, kalau warga sekitar itu santai-santai aja. Di sini tuh kayak ya seperti nggak ada COVID lah. Paling posko ada, warga udah kepala desa udah menyiapkan thermoscanner, udah pakai masker.
aku disuruh pakai masker, aku dilarang keluar rumah, aku diminta biodatanya ada, tapi warganya biasa aja, beraktivitas seperti biasa gitu. Dan alhamdulillah di sini nggak ada yang positif, dan kabar terbaru kemarin tuh hanya tersisa 4 orang ODP. Mungkin salah satunya gue ya, 4 orang ODP di Loksmawe, mungkin salah satunya gue. Nah, jadi Loksmawe ini biasa aja, terlebih dengan situasi yang cukup panas di bulan puasa ini, kayaknya cukup panas di Loksmawe. Biasa-biasa aja lah, nggak kayak Jakarta kali ya, kalau ada yang batuk dikit langsung dicurigai kali ya, di sini enggak. Di sini enggak. Tapi kan aku tahu Iya, juga benar. Bang Jul kemarin tuh di Jakarta sebelum pulang sempat ikut rapid test ya, dan hasilnya emang negatif. Iya, iya, alhamdulillah hasilnya negatif. Aku ikut rapid test, alhamdulillah hasilnya negatif. Tapi kan tetap kita nggak tahu kan di perjalanan apakah bisa aja aku terkena dari orang lain di perjalanan atau dari benda-benda yang kusentuh selama perjalanan dari pulang Jakarta ke Loksmawe. Jadi tetap aja sih menurutku, walaupun sudah ada hasil rapid test negatif, ya tetap aja harus menjalani isolasi yang selama 2 minggu inilah. Iya sih. Emang bener kita harus ngelaksanain tindakan preventif sih, pencegahan agar Iya, ya benar. antisipasi sih daripada udah kena terus ngobatin gitu ya. Benar-benar. Nah, untuk Bang Jul di saat-saat seperti ini apa ya hal-hal yang ternyata bisa kita pelajari nih? Oh, ternyata bisa kita cari tahu nih di masa seperti ini, kita bisa nambah pengetahuan, nambah pemahaman soal apapun tentang kehidupan, tentang pekerjaan, kehidupan sehari-hari. Kira-kira ada nggak yang dilakukan Bang Jul? Pertama, ini masa-masa untuk mengenali lebih jauh gitu ya, mana berita yang positif untuk dibaca, mana informasi yang harusnya kita hindari. Ini sangat sangat berguna bagi aku yang mungkin dulunya punya background sebagai jurnalistik. Kemudian yang kedua, ini masa-masa saat diuji dengan rindu yang terlalu besar gitu ya. Sudah dekat tapi tidak bisa meraih. Itu kayak apa namanya ya? Buah udah dapat kali ya, udah petik mangga tapi mangganya nggak bisa kita makan, atau barangkali seperti itulah ya, sudah dekat tapi tidak bisa dipeluk gitu ya. Kemudian apalagi ya, belajar banyak hal, bagaimana mengatasi kebosanan di rumah, bagaimana melakukan sesuatu secara virtual, misal hal-hal seperti ini, menggunakan media Zoom virtual, berkomunikasi dengan teman-teman via virtual, kemudian bagaimana aku asik dengan sendiri, misal kayak tadi pagi misal aku mau tidur, kemudian kehidupkan kamera, aku cari beberapa momen atau angle yang bagus di dalam rumah. Kebetulan ada sisi bagian dari rumahku itu rumah lama, jadi aku mencoba memotret beberapa capture yang menunjukkan itu sebuah barang-barang atau isi rumah yang sudah usang gitulah. Jadi aku mencari beberapa hal kegiatan untuk mengatasi kebosanan ini. Itu kemudian yang ketiga adalah bagaimana mengoptimalkan kerja WFH, work from home. Selama ini tuh WFH kayak nggak ada batas kali ya, bangun tidur langsung buka laptop, hingga tidur lagi laptopnya itu kadang-kadang nggak mati gitu ya. Jadi mungkin WFH ini membuat gua kayak kerja 20 jam kali ya. Ini yang harus terus belajar gimana sih caranya memanage ya, walaupun WFH kerjanya tetap seperti jam kerja normal biasalah, agar tidak stres, agar tidak beban pemikiran dengan pekerjaan. Kira-kira begitu Bang Ojan. Menarik. Soalnya perlu difikirkan juga soal work-life balance juga sih. Jadi seimbang antara kerja dan hidup. Kayak kita mau apa nih, cari kebahagiaan soal kehidupan kita sendiri, cari hal yang kita minati, yang hobinya kita apa. Gitu sih penting juga, menarik juga. Kalau Aris gimana, Aris? Di situasi seperti ini, ada hal menarik nggak yang dipelajari? Atau ternyata kepikiran nih, oh selama ini aku nggak menggunakan ini, nggak mempelajari, tapi ternyata pada saat pemberlakuan PSBB ini kepikiran nih. Apa, Riz, kira-kira? Apa ya? Lebih banyak menghabiskan waktu di dunia virtual jadinya ya. Karena kan nggak bisa bertemu. Kalau dulunya sering nongkrong, ngopi di warung kopi dan sebagainya. Tapi kan kali ini tidak bisa karena pemerintah juga melarang. Nah, jadi yang bisa dilakukan sih ya dulunya ngopi
tinggal beli jadi instan. Sekarang ya harus bikin teh sendiri, ngopi sendiri. Jadi kayak mempelajari dunia virtual ya, karena apa-apa kan sekarang udah pakai beberapa media online untuk bertemu seperti ini. Misalnya kita pakai salah satu media yang dulunya nggak pernah dipakai, tiba-tiba harus diinstal dan harus dipelajari. Ya mau nggak mau kan itu harus melakukan pertemuan jarak jauh. Begitu pula misalnya kemarin juga dapat informasi ada salah satu pelatihan apa gitu pakai webinar dan sebagainya. Nah, yang hal-hal seperti itu juga hal yang baru yang harusnya dipelajari juga dulunya, tapi sekarang menjadi lebih intens. Diskusi-diskusi WA group, diskusi berbagai media lainnya. Kemudian ya yang harus juga menarik adalah melatih kesabaran sih. Kesabaran untuk bertemu dengan teman-teman, sabar kalau rencana-rencananya. Kan aku harusnya pulang kemarin April ya. Nah, ini awal April, ini udah hampir akhir April ya. Aku jadinya harus sabar juga memanage. Wah, ternyata pertemuan rencana-rencana yang udah direncanakan di kampung, di daerah asal, harus di-cancel semua sama teman-teman. Itu sih, Bang, hal yang menarik. Jadi, ya harus pinter-pinter juga memanage ekspektasi ya, karena udah ekspektasinya, wah, kita kesini nih, nanti aku pulang, kita kesini gitu. Jadi, kayak itu semua nggak terjadi. Seperti itu sih, Bang. Berarti emang di saat seperti ini tuh kita beradaptasi ya dengan rutinitas, normalan yang baru, jadi kita beradaptasi agar ya kita bisa tetap survive gitu, dan berharap kita akan menuju normal baru yang lebih baik gitu, nggak kembali ke normal yang sebelumnya gitu. Kalau tanggapan keluarga gimana, Riz, ketika memutuskan untuk menetap di perantauan nih? Tanggapan keluarga gimana? Kan aku sebelumnya udah komunikasi ya sebelum menetapkan untuk tetap. Pasti hal-hal yang ditanya adalah tinggal di mana, bagaimana nanti makannya, konsumsinya, dan sebagainya. Mungkin karena di daerah penempatan ini warganya sangat ramah, sangat baik, welcome terhadap orang baru. Sampai sekarang pun seharusnya kan kemarin kontrak rumah kos bayar oleh perusahaan ya, dibayar oleh perusahaan. Nah, kali ini kontrak juga kita free, dibayarin warga di sini gitu. Jadi kayak ya dijelaskan sama keluarga, yang penting komunikasi sih. Tidak ada hal yang ditutupi. Kan pasti keluarga khawatir ya. Keluarga khawatir kalau ditutupi ya welcome juga. Jadi keluarga juga, oh ya udah nggak apa-apa kalau misalnya keadaan di sana lebih baik. Tapi tetap emang di tempat baru pun kita itu ya bisa cari keluarga juga untuk kayak ya sebagai induk semang kita. Jadi emang tempat berlindung juga di daerah perantauan. Itu sih ya, mantap banget tuh. Ya. Kalau Bang Jul gimana, Bang Jul? Keluarga melihat kok pulang atau gimana reaksinya? Tanggapan? Aku agak unik ya. Di awal-awal itu sebenarnya udah 87% itu memutuskan untuk tidak pulang dengan kondisi seperti ini. Bahkan tiket tuh sudah sempat di-refund. Keluarga pun setuju untuk tidak pulang dulu dengan kondisi seperti ini. Tapi kemudian semakin hari, semakin semakin berlalu kondisi pandemik ini, nggak tahu kenapa mungkin melihat pemberitaan, melihat sisi keseriusan pemerintahnya, justru keluargaku meminta untuk pulang, jadi menyetujui untuk pulang. Aku ditelepon, kemudian disarankan kalau bisa pulang, dan itu yang membuat aku menjadi berpikir. Jadi akhirnya aku berpikir, ya kenapa enggak ya kalau aku pulang ikutin protokol pemerintah, 2 minggu WFH di rumah, jadi aku lebaran bisa sama anak istri. Bonusnya seperti itu kan, aku lebaran bisa bareng anak istri, bisa bareng keluarga. Nah, itu yang membuat aku berpikir untuk pulang. Kemudian di tengah-tengah perjalanan itu, sebelum aku memesan tiket untuk pulang, itu ibuku sempat sakit. Jadi aku dapat kabar dari rumah, ibuku sakit beberapa hari, demam biasa orang tua gitu. Justru saat ditelepon, dia bilang, pulang, mungkin aku pulang adalah obatnya, karena obatnya itu bukan medis kali ya, tapi hanya support atau kebahagiaan atau sugesti semangat yang dirasa, dan itu ada di ketika aku pulang. Nah, itu yang membuat aku pikirkan
kan bingung kan. Jadi aku sempat mikir kalau aku pulang, ibuku sakit, ntar aku dituduh bawa corona gitu kan. Corona. Jadi. Bawa corona, padahal ibuku sakit biasa. Terus ya udah, aku bilang ke ibuku, boleh aku pulang, tapi ibu harus fungsi, nggak boleh di rumah, nggak boleh ketemu sama aku segala macam. Dan ibuku menyetujui, dan aku ngelihat ibuku semangat, walaupun memang sempat ada keluargaku, kakakku bawa dokter ke rumah untuk bukan dokter sih, perawat bidan desa gitu untuk nyuntik ibuku. Dan aku lihat ibuku semangat, dan sekarang alhamdulillah sakitnya udah enggak, maksudnya udah bisa bangun lah ya, walaupun sakit orang tua, tapi udah bisa bangun, udah bisa ceria seperti biasa, ngomongnya udah kuat, nggak bergetar seperti waktu sakit ketika aku telepon itu. Nah, aku pikir aku memang di satu sisi merasa sangat bersalah pulang ke daerah, tapi di sisi yang lain aku merasa sangat senang, aku merasa sangat bahagia karena aku bisa membuat bahagia ibuku, bisa membuat bahagia anak istriku yang juga berharap aku pulang. Itu yang membuat aku didorong semangat banget untuk pulang. Walaupun di sisi yang lainnya aku merasa bersalah karena pulang kampung, karena sebelumnya aku pernah terpikir atau pernah cerita ke teman-teman, kayaknya aku nggak pulang deh karena sangat membahayakan kondisi di kampungku. Bahkan aku pernah bilang aku itu nggak pulang karena ibuku udah tua, karena aku punya anak kecil yang sangat bahaya. Aku pernah bilang seperti itu, tapi ya mungkin manusia ya yang hatinya dibolak-balikan oleh Tuhan ya. Mungkin Allah menunjukkan jalan yang lain. Nah, ini jalan yang bisa kau tempuh kalau kamu mau pulang. Nah, itulah yang membuat aku untuk memutuskan pulang. Gitu. Jadi keluarga memang support lah untuk pulang ini, keluarga support. Walaupun sebelumnya pernah dibilang ya udah nggak usah pulang gitu aja. Ya tapi akhirnya mereka pun berpikiran sebaliknya. Aku juga terpengaruh dengan godaan itu, godaan positif menurutku, dan akhirnya aku memutuskan untuk pulang. Gitu, Bang. Oke. Jadi emang berakit-rakit dahulu, berenang-renang ke tepian ini ya. Jadi 14 hari bisa jadi diasingkan, dikasih makan, nggak boleh kemana-mana, nggak boleh interaksi sama anak istri walaupun udah di depan mata. Jadi kayak sabar dulu, nunggu 14 hari, nanti timingnya pas lebaran bisa ngumpul. Gitu ya Bang Ejul ya? Iya, benar. Sip. Nah, kalau untuk kalian berdua nih, setelah pandemik ini berakhir, dan pasti akan berakhir, insya Allah berakhir, apa nih rencana-rencana yang akan dilakukan nih? Wah, setelah ya berakhir nih aku akan begini, mau kemana, mau ngapain gitu. Boleh, Riz? Apa Riz rencana-rencana dalam hidupnya, dalam pekerjaannya setelah corona ini berakhir nih gitu? Ya, kalau aku sih Bang, banyak hal-hal yang sudah di-cancel ya, rencana-rencana yang di-cancel, misalnya bertemu, nongkrong, terus kemarin juga, ntar kalau aku pulang kita naik gunung ya gitu di Aceh. Dan juga kan pekerjaan juga kan selama COVID juga aku beradaptasi ya, ngelamar-lamaran kerja juga. Dulu ada laptop kantor, sekarang udah dipulangi, jadi untuk ngelamar kerja lewat HP itu adaptasi juga. Jadi rencana ke depan sih juga pasti lanjut kerja, terus bertemu dengan keluarga sih yang paling utama. Ketemu dulu, pulang dulu ke Aceh, bertemu dengan keluarga rencananya, kemudian bertemu dengan teman-teman, terus bertemu dengan banyak orang lah gitu. Jadi seperti itu. Kemudian kembali mencari pekerjaan dan sebagainya. Seperti itu sih Bang. Oke, siap. Kalau Bang Jul gimana Bang Jul? Rencana-rencana setelah kalau aku ya rencana dalam waktu dekat tentu keluar dari karantina ini ketemu anak istri gitu ya, ketemu orang tua, ketemu ibuku gitu ya, sungkem sama ibu dulu ya. Kalau rencana jauhnya tentu balik lagi ke Jakarta. Mudah-mudahan di bulan Juni itu udah bisa balik ke Jakarta untuk bikin kerja. Semoga setelah pandemi ini berakhir, the new normal seperti ini tuh jadi second choice lah. Jadi pilihan kedua, bukan benar-benar pilihan utama di pekerjaan atau bukan pilihan utama di keseharian. Itu sih kayaknya yang paling memungkinkan untuk dilakukan setelah pandemi ini berakhir. Harapan kita bersama untuk ini segera berakhir agar new normal bisa kita jalani lagi sih.
Jadi rencana-rencana ke depan kita bisa berjalan. Gitu ya. Terima Ya, kasih. amin. Boleh itu aja. Terima kasih Bang Jul, Aris yang sudah menyempatkan. Terima kasih banyak Bang Ujan, terima kasih banyak Aris. Banyak Semoga udah mengundang juga. Bang Jul bisa Bang Jul nanti juga. bertemu di Ya. Lebaran dengan keluarganya. Aris tetap Amin, bertahan amin, di amin, sana amin. aman. Amin, amin. Gitu ya. Itu aja. Terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa. Terima kasih banyak. Sampai ketemu Dadah. lagi. Yo.